Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Kali ini saya punya satu kayu baru, meskipun bukan merek baru, atau kalian baru dengar mereknya. Ini saya punya kayu dari Banda. Kayu Banda ini merek dari Swedia, dan ini kelihatan made in Sweden. Dan Banda sebetulnya merek lama. Saya juga udah tahu dari dulu, suka lihat di toko pingpong ada kayu Banda gitu, tapi belum pernah nyobain. Soalnya dulu kalau lihat Banda tuh apain gitu kan, soalnya ya orang jarang yang make, orang yang jarang yang tahu, jadi dulu taunya ya pakainya yang umum-umum aja. Banda Orion Carbon, saya dapatnya yang ST. Nah, ini kayunya Banda Orion Carbon ST. Desainnya rame banget ini. Di atasnya ada keterangan ini kalau kayu ini offensive plus, ahead of the game, carbon fiber and AWRB, handle give the Orion awesome power, fantastic speed, stability and finish. The Orion is out of this world. Rame banget ininya juga. Lalu handle-nya ini ST nya Eropa, agak lebih besar dari ST nya Cina, agak lebih lebar di bagian sininya. Ini bagian sininya agak lebih lebar. Nah, cuma si bagian sayapnya juga memang lebih lebar sedikit kalau menurut saya. Kalau buat kenyamanan saya ini agak lebih lebar sedikit. Handle-nya warna biru, krem atau putih ini, lalu kuning. Ini kayu balsa kayaknya si handle-nya, soalnya ringan banget kayunya. Lalu ini ada tag-nya Banda Orion Carbon ST. Di bawahnya ada made in Sweden. Ini sih stiker gambar tempel gitu. Lalu ada tag belakangnya lagi, ada Banda WRB. Sedikit tentang WRB. WRB itu handle yang bolong. Handle yang bolong bagian sininya. Ini kalau dibuka ini tembus dari depan ke belakang, tembus bolong. WRB itu weight-nya weight balance, jadi menyeimbangkan beratnya dan nanti menitikkan satu pusat tenaga di pas perkenaan bola. Jadi si tenaganya itu nanti tersalurkan ke titik perkenaan bola, katanya kayak gitu. Lalu R-nya rate of recovery. Rate of recovery itu habis mukul tangan balik lagi ke posisi awal gitu, posisi siap kita. Jadi karena kayunya ringan, soalnya kan ini nggak ada kayunya nih, bolong, jadi agak berkurang pasti beratnya. Jadi kayunya ringan, jadi buat manuver-manuver recovery-nya balik ke posisi semula itu lebih cepat lagi katanya gitu, soalnya ringan. Lalu B-nya ball sensitivity katanya. Jadi teknologi WRB itu menambahkan, kalau kata bahasa sininya tuh, pas perkenaan bola tuh di tangan tuh jadi lebih berasa gitu. Feelnya bertambah lah kayak gitu. Jadi harusnya sih yang feel kayak gitu saya suka. Jadi WRB intinya handle-nya bolong. Lalu harusnya sih balance beratnya. Lalu ringan pasti, jadi berat untuk recovery atau posisi si tangan kembali ke posisi semula tuh lebih cepat, soalnya ringan. Nah, lalu feelingnya harusnya lebih berasa di tangan pas perkenaan bola tuh, feelingnya lebih berasa. Itu RB. Sekarang balik lagi ke Orion Carbon. Orion Carbon ini komposisinya 5 plywood dan 2 play carbon. Tapi ini lihat inner carbon, tapi si ininya tuh si lapisan keduanya sama core-nya ukurannya sama, simetris. Jadi si karbonnya tuh jauh banget ke dalam. Jadi si core-nya tipis. Biasanya tuh core tuh kan lapisan paling tebal biasanya. Tapi ini core-nya tipis, soalnya lapisan kedua 5 dan 2, 3, 4 dan 6, 2, 4 dan 6-nya sama, simetris ukurannya. Untuk outer layernya, top layernya ini pakai limba, udah kelihatan. Lalu lapisan keduanya saya kurang jelas, tapi ini kayak ayus
Jadi limba, ayus, lalu karbon. Nah, untuk core-nya kalau kelihatan dari sini sih kayak balsa. Jadi limba, ayus, karbon, balsa, karbon, ayus, limba. Ini limbanya cakep. Kelihatan serat-seratnya kayak gitu. Jelas banget. Coba kita pakai bola. Tung tung tung. Ini kayaknya soft banget loh. Soalnya ini inner carbon, meskipun pakai karbon tapi di dalam banget jauh. Jadi memang touch-nya nanti ya memang bener kata ORB-nya itu bakalan lebih berasa kalau menurut saya. Soalnya nah, ini nggak nyampe medium amat. Kalau kata Sundanya mah nggak nyampe medium acan gitu si hardness-nya kalau menurut saya. Meskipun ini offensive plus tapi touch-nya tuh soft, atau mungkin karena teknologi WRB-nya itu yang bikin kerasa soft gitu. Soalnya ringan, tapi ini meskipun kerasa soft tapi tadi pas saya ketok-ketok pakai bola, meskipun belum pakai karet, ini nggak getar sama sekali. Ya udah nggak sabar pengen cepet-cepet coba. Saya ukur dulu beratnya. Kalau saya sempat lihat-lihat di web sih sekitar 70-an beratnya, nggak sampai 80, tapi nggak tahu. Nah, bener, beratnya 77 gram. Nih, beratnya 77 gram di sini biar kelihatan. Oh, naik. Tadi 77. Sebentar, ini 0 kan? Nah ya, 78, 77, 79. Kurang lebih 1-2 mili. Ya, beratnya 78, 77, 78, 79 lah. Ini sekarang 79 terakhir. Jadi nggak sampai 80 gram. Ini kayu ringan banget. Tapi nggak ada getarnya sama sekali. Tapi mungkin karena teknologi WRB-nya yang menghilangkan getaran, mungkin kayak gitu, tapi nggak tahu juga. Terus kita ukur tebelnya. Tebelnya ini 5,5, 5,6 antara itu, 5,6. Ini kayunya asik sih kalau menurut saya, soalnya ya saya pribadi sukanya kayu yang maksimal ya 6 mili lah. Tapi ini di bawah 6 mili, ringan, tapi nggak geter. Ya nggak tahu sih, dulu saya suka yang geter, tapi ya saya kayu apa aja suka sih. Mau yang geter mau yang enggak, yang penting nggak tebel aja. Di bawah 6 mili itu saya suka. Untuk dimensinya berapa? Nah, ini lebarnya masih sama 150. Oh, ini 151 malah. Iya, 151. Nih, lebarnya. Agak lebih lebar 1 mili daripada kayu-kayu yang lain. Untuk tingginya 158, masih sama lah. 158. Dan di bawahnya ini 87-an. 87. Ini lebih lebar. Jadi kalau nanti pakai karet-karet bekas pasti agak ngatung, cingkrang di bagian sisinya sedikit. Tapi bisa ditarik, kalau karet kan bisa ditarik. Jadi gimana rasanya? Tonton terus videonya sampai habis. Saya juga udah nggak sabar pengen rasain kayu ini. Jadi tetap di Pingpong Plus.
Nah tadi saya udah coba kayunya. Ini Banda Orion Carbon yang ada WRB-nya. Oh ini gini modapnya. Ini ada WRB-nya. Saya cobanya pakai karet Andorra Center C53 sama ini C48. Sebetulnya saya coba kayu ini 2 kali. Yang awal saya pakai setup karet Cina forehandnya dan backhandnya pakai bintik biasa, yang setup saya seperti biasa. Dan ini saya pakai setup licin-licin dan Eropa. Untuk saya di antara kedua setup itu, buat di kayu ini untuk saya pribadi lebih cocok yang karet licin-licin Eropa. Dan ini kayak apa ya, kayak nostalgia ke tahun 99 ya, sekitar 99 tahun 2000 lah. Waktu itu saya cuma taunya kayu karbon, kayu gergeli dan sebagainya. Karetnya pun itu aja. Dulu kalau nggak River FX ya Saka Mark V AD kayak gitu. Dan ada satu senior, dia koleksi bat-bat Eropa dan karet Eropa. Dulu baru-baru keluar kayak Donic kayak gitu-gitu, dan saya pengen coba. Dan saya pinjem batnya, ternyata rasanya kok feel-nya lebih enak, lebih soft, touch-nya kayak gitu. Dan kayu ini bikin saya balik ke tahun-tahun itu dan ke masa itu. Jadi itu tadi cerita cuma sedikit cerita flashback aja sih. Tapi ini rasanya kayak gitu. Kayu ini tuh getar, dan di awal video waktu saya tok pakai bola gitu nggak kerasa getar, tapi pas udah pakai karet kayu ini getar banget. Getar banget. Lalu feel-nya soft, touch-nya, feel-nya soft, tapi katapultnya besar. Jadi waktu saya coba pakai setup licin-licin ini, feel-nya soft, katapultnya besar. Dan yang sering orang permasalahkan yaitu soal bunyinya ini yang tung gitu. Buat saya nggak ada masalah. Kenapa? Soalnya bunyi itu biasanya dihasilkan oleh kayu yang getar, kayu yang fleksibel, dan bunyi itu kan dihasilkan dari getaran. Nah, memang waktu mukul flat bunyinya tungnya agak bukan mengganggu, agak beda sama kayak yang setup saya biasa, kan memang pakai kayu yang agak stiff, lalu karetnya Cina, udah pasti bunyinya nggak akan kayak gitu. Pakai kayu ini bunyinya tung tapi buat saya nggak ngeganggu, malah ini ya bikin saya flashback sama dulu waktu masih zamannya speed glue. Saya memang selalu pakai kayu yang soft. Saya seringnya pakai kayu yang soft, bunyinya pasti kayak gitu. Dan tapi kalau buat kita pas serang, kita pakai spin, kita pakai smash, kita pakai apa, bunyinya itu jadi bulat, jadi ada ya kayak pakai speed glue lah. Kalau enggak misalnya jadi kayak pakai, yang saya tahu ada satu karet yang dipakai teman saya tuh Stiga Calibra LT Sound, itu suaranya wah udah menggelegar banget, piok kayak gitu. Dan ini suaranya kayak gitu. Ini enak kalau pas dipakai serang tuh suaranya kayak gitu. Jadi ini saya suka feel-nya untuk pakai karet licin. Kalau pakai licin bintik sih agak kurang bobotnya, soalnya saya kalau pakai bintik memang suka yang stiff, suka yang kaku, soalnya saya butuh bobot waktu perkenaan bulannya. Jadi kayu ini sebetulnya kalau buat saya feel-nya bikin saya flashback sama zaman dulu, tapi memang saya suka feel-nya kayak gitu kalau buat main pakai licin. Jadi ini kayu model kayak gini sih yang suaranya tung atau yang orang banyak yang nggak suka. Yang fleksibel kayak gini memang pakai karet Eropa lebih oke sih kalau menurut saya. Feel-nya pasti lebih dapet, touch-nya lebih enak di tangan.
Katapultnya agak besar juga, katapult efeknya. Jadi kalau kita pukul pelan ngikutin kita maunya pukul pelan, tapi kalau kita tambah tekanan bolanya tuh malah kerasa kencengnya tuh jauh gitu. Jadi lebih lebar si ininya, range-nya. Nah, jadi pada intinya ini kalau kita pukul flat masih pakai pukul dorong kayak gitu, bunyinya memang tung, tapi di tangan tuh lebih berasa. Jadi si WRB-nya berfungsi dengan baik di kayu ini. Weight balance-nya, beratnya ini balance, meskipun ini pakai karet yang rata-rata berat. Karet Rasanter ini rata-rata berat, tapi di kayu ini nggak kerasa head heavy gitu, nggak kerasa berat ke depan, meskipun di sininya hollow, di sininya kopong tapi nggak kerasa berat ke depan. Lalu untuk manuver, nah ini ringan. Nah itu dari WRB-nya, dari feel-nya juga di tangan lebih berasa. Jadi WRB-nya di kayu ini berfungsi dengan baik. Lalu saya coba buat spin, buat gesek, buat pokoknya pukulan-pukulan serang yang ada lebih tekanannya, lebih ada dorongannya gitu. Ini katapultnya berasa. Jadi kalau kita pakai pelan, ngikut pelan. Kalau kita pakai kenceng, kencengnya tuh si range-nya tuh dari pelan ke kenceng itu lebih lebar daripada kayu yang stiff. Kayu yang stiff mungkin range-nya misalnya cuma segini, ini lebih lebar lagi, jadi pelannya pelan banget, kencengnya bisa lebih kenceng dari kayu stiff. Soalnya ada bantuan dari fleksibilitasnya dari katapultnya juga jadi lebih besar. Dan yang paling penting suaranya sih jadi lebih keluar, soalnya kan tambah bergetar lagi, suaranya jadi tambah kenceng. Jadi buat saya sih kayu ini memang feel-nya membawa saya balik ke tahun yang lama kalau pakai licin. Jadi sebenarnya saya suka sama kayu ini. Cuma memang kayu ini jarang ada di sini. Saya belum lihat ada kayu ini di Indonesia. Ini pun dapat dari salah satu kolektor. Jadi pengen aja bahas kayu ini, meskipun ya memang kalau misalnya ada orang yang mau juga susah carinya. Tapi pengen aja bahas kayu ini, soalnya ya saya pengen nostalgia aja sama feel-nya yang dulu saya pernah rasain. Wah ini nih enak, nah, kayak gitu. Jadi segitu aja sih sebenarnya pembahasan buat kayu ini. Kalau ada yang suka ya cari aja, nggak tahu carinya di mana tapi siapa tahu ada kolektor yang masih punya, ya tinggal tanyain aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.